Ini bisa juga selalu Pak Udi buatkan link YouTube-nya biar nanti kalian kalau lupa bisa lihat. Saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini pagi yang cukup adem, karena hujan terus. Tadi Pak Udi berangkat juga hujan sampai tembus di jas hujan, tapi semangat untuk ke sekolahan. Walaupun sebenarnya Pak Udi bisa daring di rumah pun bisa, tapi tanggung jawabnya Pak Udi harus di sekolahan, semua guru harus di sekolahan, ya tetap Pak Udi punya tanggung jawab dan semua guru untuk berada di sekolahan sampai selesai pembelajaran. Kalian tetap di rumah, saran Pak Udi tetap jaga kesehatan, kondisi cuacanya seperti ini, tidak usah pergi kemana-mana, apalagi ke daerah-daerah yang rawan dengan bencana. Mungkin awalnya hanya melihat, tapi hati-hati karena banjir atau bencana alam tidak bisa kita prediksi. Ya, kadang-kala kelihatannya hanya dibuat untuk mainan, foto-foto, tapi itu sangat membahayakan. Ya, kita doakan aja, mudah-mudahan saudara-saudara kita atau daerah-daerah yang kena banjir atau musibah segera bisa terselesaikan, tidak ada korban jiwa, ya, selamat semua dan kedepannya mudah-mudahan hujan sama keadaan seperti ini segera terselesaikan, ya, itu yang harapan Pak Udi untuk keseluruhan. Untuk hari ini Pak Udi akan nambah materi baru, tapi sebelumnya Pak Udi akan menginformasikan bahwa masih banyak yang belum mengerjakan tugas, ya, masih banyak yang belum share di sini. Saya nggak tahu kenapa. Padahal Pak Udi pengennya bahwa hari ini bisa terselesaikan semua, hari ini bisa tugas-tugasnya hanya kurang beberapa, tapi dalam kenyataannya tugasnya Pak Udi hanya 6 saja kemarin, padahal kemarin tak kasih kesempatan untuk full menyelesaikan tugas, tapi sampai hari ini juga masih 6, ya. Sampai Pak Udi nulis di situ, ya, tanggung jawab itu di kalian semua. Kalau ngasih tanggung jawab tugas, ya diselesaikan. Anak yang punya tanggung jawab, anak yang pintar, anak yang menganggap dirinya siswa adalah anak yang bertanggung jawab adalah atas tugas yang sudah diberikan. Apapun tugasnya itu, seberat apapun tugasnya itu, ya pasti bisa diselesaikan. Tidak ada tugas yang berat selama kalian usaha. Ya. Yang perlu Pak Udi sampaikan yang pertama adalah yang belum menyelesaikan tugas, Pak Udi bisa melihat di sini jatuh temponya hari ini sebenarnya. Ya, hari ini sehingga sebenarnya waktu seminggu kemarin bisa kok. Kalian niat itu bisa. Banyak yang sudah menyelesaikan tugas, ada 6 nak. Ya, Pak Udi akan lihat kan tugasnya. Di layar kalian muncul nggak tugas GTA materi langkah kerja 11 TP1? Mungkin bisa sampaikan Pak Udi salah satu. Muncul nggak? Muncul Pak. Muncul ya, oke. Nah, di sini di tugas materi ini, kalau di layarnya Pak Widi atau di Microsoft Teams-nya Pak Widi, itu ada keterangan seperti ini. Belum dikumpulkan, dilihat, sama dikumpulkan. Seperti ini, Edi Kurniawan baru mengumpulkan, ya nanti habis ini langsung Pak Widi buka, koreksi, langsung tak kasih nilai. Kalau keterangannya belum dikumpulkan, ada 2 option. Yang pertama, tim anak itu nggak pernah dibuka. Yang kedua, anak itu belum sama sekali melihat tugas. Ya, itu. Tapi kalau dilihat seperti ini, artinya bahwa anak itu sempat melihat tugasnya Pak Widi, sempat membaca, tapi dia belum mengerjakan. Ya, kalau dia bilang sudah mengerjakan, sudah dikumpulkan, itu bohong. Kenapa? Semua proses yang Pak Widi atur di tim itu sudah Pak Widi atur per akun. Dia mengumpulkan, dia pasti akan muncul dikumpulkan. Seperti ini misalnya, di Kurniawan, Pak dicek misalnya. Saya lihat, dia sudah mengerjakan. Dia sudah upload 2 materi, dia sudah upload seperti ini. Pak Udi akan ngecek. Untuk penilaiannya umpan balik nanti Pak Udi yang koreksi. Tugas yang kedua, ya, saya bisa melihat dia sudah. Sini ini sudah cukup, Pak Udi sudah bisa membaca jelas tulisan ini. Nanti tinggal saya rotate aja, setelah saya download saya rotate karena Pak Udi bisa download, tinggal tak unduh aja bisa. Ya, itu prosesnya. Nah,
nanti kalau keterangannya di sini Pak Udi sudah ngasih umpan balik, terus ini sudah saya kasih nilai, nanti pada saat saya tutup nanti akan muncul di sini ada keterangan, dia pindah ke satu layar lagi sebelahnya, itu keterangannya statusnya dikembalikan tapi sudah ada nilai di sini. Seperti ya kita, ya, seperti Aksal, Ahmad Duda Arifin, Muhammad Korul Anam, Nur Salim, ya, Rangga Satria, dia sudah mengumpulkan dan sudah Pak Udi koreksi. Bisa kok dilihat di tim kalian. Benar ya kita? Pak Udi ngasih sampel 1, ada nilainya kan? Sama ada kan? Iya, Pak. Ya, artinya Iya. Kenapa Pak Udi nyuruh kalian untuk upload di tim? Pak Udi ngajari kalian. Pak Udi ngajari kalian bahwa suatu saat nanti, ya, pada saat kalian kelas 3, pada saat kalian nanti kerja, kalian akan merasakan yang apa Pak Udi rasakan, dalam tanda kutip, bahwa kalian besok kerja, kalian dengan kondisi seperti ini, kalian dituntut untuk bekerja tanpa harus ketemu orangnya, tapi kalian harus mempresentasikan. Nah, seperti inilah proses yang akan kalian lakukan. Jadi kalau kalian berpikir seperti itu, tidak sedikit pun atau tidak terpikir sedikit pun kalian akan meninggalkan semua pada saat Bapak Ibu guru kepengen daring atau tatap muka dengan kalian, apapun kondisinya. Kalau masalah pulsa, masalah wifi, kalian atur sendiri, kalian bisa ngatur seperti itu. Tapi dengan kelebihan ini, kenapa Pak Udi harus nyuruh kalian bergabung di tim dan mengerjakan tugasnya harus di tim dan sampai upload juga di tim, padahal misalnya kalian WA Jabri ke Pak Widi, tugas membesar ke Pak Widi, bisa, benar. Kamu foto, kamu kirim Pak Widi bisa, tapi Pak Widi nggak mau seperti itu. Kalian tak ajari, ini loh prosesnya. Hari ini kalian sebagai siswa, hari ini kalian hanya melihat materi yang Pak Widi share, mengerjakan tugas yang Pak Widi share, dan melihat presentasi apa yang Pak Widi share di hari ini. Tapi suatu saat nanti kalian akan seperti Pak Widi, bahwa kalian akan bertemu dengan klien yang tidak mau ketemu kalian, tapi dia pengen tahu kerjaan kalian atau apa materi yang akan kalian sampaikan atau job kalian itu apa. Misalnya kalian di bagian grafis, mana gambarnya? Mereka hanya melihat aja seperti Pak Widi mempresentasikan. Itu yang harus kalian garis bawahi. Jadi jangan merasakan bahwa wah tim itu susah itu, jangan. Tapi explore di situ. Karena suatu saat kalian akan seperti ini, seperti Pak Widi. Entah itu menggunakan Microsoft Teams seperti ini, atau dengan aplikasi lain yang prinsip kerjanya atau prosesnya sama. Sesuai yang Pak Widi infokan seperti ini. Jadi sekali lagi, Pak Widi ngajak kalian seperti ini untuk ngajak pinter. Untuk mengajak bahwa suatu saat nanti kalian akan seperti yang Pak Widi rasakan. Bekerja tanpa harus ketemu dengan klien, atau tanpa ketemu harus dengan siswa, tapi langsung bisa tatap muka dan share materi, itu secara langsung, secara live, secara online. Inilah kecanggihan teknologi. Ya, itu tujuan utamanya Pak Widi. Nanti motivasi-motivasi ini tolong nanti diinfokan ke teman-temanmu, biar mereka tahu. Kalau memang kesulitan, ada Pak Widi di sini kok. Di grup ada, share Pak Widi, Pak caranya seperti apa, akan Pak Widi bantu. Kalau kalian diam aja, Pak Widi nggak tahu apa kesulitan kalian. Ya, seperti itu. Jadi baru 7 anak untuk yang Edi Kurniawan, nanti Pak Widi segera koreksi biar nanti masuk ke sini jadi 7 anak. Nanti untuk yang lainnya yang belum, tolong segera untuk diinfokan aja. Ayo disuruh Pak Widi hari ini harus selesai, dibimbing aja, diajari. Nanti yang sudah 6 anak ini, ya nanti tolong dibantu teman-temannya, diarahkan, ya disuruh aja menulis di buku aja langkahnya. Sepenting langkahnya dibuat dulu, habis itu difoto. Ya, ada beberapa proses yang dari kalian. Ada yang modelnya membuatnya seperti ini digambar, tapi ada yang prosesnya PDF. Ya, tapi bukan kelas ini. Ada kelas lain yang dia menggunakan proses PDF. Ya, dia menggunakan proses PDF. Maksudnya gimana, Pak? Jadi gambar yang terdiri dari beberapa gambar, misalnya di sini ya kita ada 2 gambar, ini di-convert ke PDF. Ada kok fasilitas aplikasi di Play Store namanya gambar ke PDF, aplikasi dari convert gambar ke PDF. Nanti misalnya taruhlah ternyata yang kalian foto itu 10 gambar.
Kalian upload satu-satu kan lumayan rekoso kan, maksudnya banyak kan. Nah itu bisa kalian convert dulu menjadi PDF. Nanti tetap gambar, tapi dia akan berjajar. Ya, 1 sampai 10 menjadi 1 PDF. Kasih nama, rename. Kasih nama Pak, tugas GTM, langkah kerja misalnya, atau toolbox misalnya, 11 TP1. Seperti itu. Itu belajar. Ya. Misalnya, Pak saya sudah upload, nggak usah tak rubah, nggak usah. Cuma nanti coba kalian mencoba sendiri. Suatu saat kalau ada tugas seperti ini, kalian sudah nggak mengirim gambar, tapi sudah dalam bentuk PDF. Karena bisa juga gambarnya lebih dari 2 atau mungkin lebih dari 10. Karena di foto satu-satu karena banyak misalnya seperti itu. Ya, itu gambarannya Pak Udi. Jadi sekali lagi Pak Udi mengingatkan, bagi anak ini yang belum mengerjakan, nanti tolong diinfokan bahwa yang belum mengerjakan itu ada keterangannya belum dikumpulkan, artinya belum sempat dilihat. Kalau hanya keterangan dilihat berarti anak itu sudah melihat tapi belum dikerjakan. Gitu. Nah, untuk cara mengirim bagaimana Pak? Sebenarnya mengirimnya gampang sekali. Pak Udi kemarin sudah ngasih tutorialnya juga. Ya, ini pada saat kamu klik tugas ya, di HP-mu nanti munculnya biasanya seperti ini. Judul tugasnya apa, instruksinya Pak Udi apa, terus tugasnya Pak Udi apa. Kemudian kalau mau upload, karena kalian sudah memfoto lagi, tinggal klik aja tambahkan sumber daya. Gampang kok. Klik tambahkan sumber daya. Kemudian klik unggah dari perangkat ini, udah filemu yang tadi kalian buat gambar 10 tadi di-upload satu-satu, atau kalau sudah menjadi PDF tinggal diklik aja PDF-nya. Ya. Untuk convert gambar ke PDF silakan kalian coba pelajari sendiri, ada kok aplikasinya di HP. Itu ya. Jelas yang Pak Udi informasikan untuk pengiriman tugas? Bisa salah satu mewakili? Jelas ya? Ya, caranya juga gampang ya. Nanti tolong untuk yang belum silakan segera dibuat ya. Untuk hari ini Pak Udi nambahi untuk materi ya. Untuk materi hari ini bahwa materi yang sudah Pak Udi share ada di sini semua. Ya, materinya Pak Udi ada di sini semua. Tinggal nanti dipelajari materinya Pak Udi. Nanti kalau ada tambahan materi akan Pak Udi upload ya. Seperti di sini materinya Pak Udi sebenarnya ada di sini semua. Ini sudah lengkap. Nanti tinggal dipelajari. Ini sudah lengkap. Ya, yang hari ini yang Pak Udi buat panduan adalah materi ini. Ya. Hari ini Pak Udi akan ngajari kalian tentang proses modify. Pak Udi kembali ke materi, ke proses modify. Ini kita bukakan untuk gambarnya dulu. Nah, ini. Nah, di materi tadi sama ya, yang ini tapi di bagian 4 atau bab 4 modify objek 2D. Di modify pada saat kalian gambar, kemarin pada saat sudah sempat di lab udah ngajari bagaimana sih membuat rectangle atau kotak, bagaimana cara membuat garis ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah. Oh ternyata menggunakan fasilitas sudut bisa yaitu 0 kalau ke kanan, kalau ke atas berarti 90, kalau ke kiri berarti 180, kalau ke bawah berarti 270. Atau menggunakan rumus add ya, add atau aprom, jarak disertai dengan sudutnya berapa. Itu juga bisa ya. Nah, di modify ini kadangkala kita disuruh untuk misalnya seperti ini. Ada kotak, terus ada lingkaran di pojok sini. Ya. Pada saat kita nggak ngerti bagaimana sih cara ini bisa dipindahkan ke sini, mesti kamu nggak mudah terus dihapus terus gaya lingkaran di sini. Padahal ada fasilitas namanya move. Ya, move fungsinya adalah untuk menggeser atau memindahkan objek, tapi objek lama hilang. Sedangkan copy ya adalah memindahkan objek, ya, menggandakan objek yang lama masih. Ya, bagaimana Pak cara memindahkan objek dengan menggunakan AutoCAD. Ya, ini ada langkahnya. Setiap proses Pak Udi kasih langkahnya. Jadi setiap ada langkahnya, ini sebenarnya langkah kerjanya itu seperti ini. Tapi bisa kalian buat dengan bahasa kalian. Misalnya simpelkan jalankan aplikasi AutoCAD 2013 misalnya, kasih keterangan 2013. Kemudian buat objek kotak dengan menggunakan rectangle ukuran 10 x 10 dengan bahasa kalian. Ya, kemudian buat lingkaran dengan jari-jari 2. Ini lingkaran dengan jari-jari 2 karena R-nya 2. Kalau keterangan R2 berarti diameternya ini adalah 4.
Tapi kalau di sini D2 berarti diameternya 2, R-nya adalah 1. Ini harus paham. Ya. Jadi untuk memindahkan, jadi untuk membuat gambar seperti ini yang pertama yaitu membuat kotak rectangle. Lah rumus rectangle bagaimana, Pak? Rumus rectangle gampang. Add ya 10,10 wes engko langsung dadi klik yang pojok sini. Tarik aja, engko langsung dadi sendiri. Rumusnya tinggal add 10,10 yaitu 10 ke kanan, 10 ke atas. Nah, kemudian klik circle itu untuk lingkaran. Circle R kalau sudah ada ketentuan radius tinggal klik circle radius ya. Untuk lebih jelasnya langsung Pak Udi praktekkan. Lihat ya biar nanti kalian langsung bisa mempraktekkan untuk materi hari ini yaitu modify. Pak Udi buka AutoCAD dulu sambil mengingatkan bahwa klik file, pilih new. Ya. Di sini ada pilihan ya. Di sini ada pilihan banyak. Pilihnya yang mana sih Pak? Saya kadang bingung. Boleh akad itu sendiri, boleh akad ISO, bebas. Boleh akad ISO aja nggak apa-apa. Kita menggunakan standar ISO. Kemudian open. Ya. Kemudian di open. Untuk merubah layar warna putih ke hitam, Pak Udi sudah pernah ngajari, nggak perlu Pak Udi ajari. Untuk menghilangkan grid, bisa ditekan F7. Ya, tekan F7. Atau bisa tekan ini. Grid mode di bawah ini sebelahnya model, diklik aja hilang, klik aja hilang ya. Terus masih ingat bagaimana sebelum membuat gambar harus setting unit sama limit ya, harus setting unit sama limit. Kenapa setting unit sama limit? Settingan unit adalah untuk mengatur satuan, kita memastikan bahwa satuannya harus milimeter. Berarti caranya Pak, ketik unit sudah pernah Pak Udi ajari, ini Pak Udi langsung praktekkan ya. Ketik unit, enter. Ya, setelah proses unit enter nanti akan muncul tabel seperti ini. Pastikan satuannya sudah milimeter. Kok satuannya masih inci? Misalnya satuannya masih inci, tolong nanti dirubah milimeter. Tapi kalau sudah milimeter nggak usah dirubah. Hanya yang kita rubah ini aja, precisionnya dinolkan aja. Kalau ini sudah oke, ini nggak usah diganti, kemudian oke saja. Itu yang unit. Nah, untuk yang limit bagaimana Pak? Tekan limits pakai S ya. Limits LIMITS, limits pakai S, enter aja. Limit fungsinya untuk mengatur ukuran kertas ya. Setiap AutoCAD dia ngajari AutoCAD selalu tak suruh kasih ukuran kertas A4 yaitu 210,297. Di posisi 0 ya, enter aja atau ketik 0,0 aja boleh, enter. Setelah 0,0 itu 0,0 berarti Pak Udi di sini seolah-olah di pojok sini. Kemudian pojok sini harus saya tentukan ukuran kertasnya yaitu 210 untuk lebarnya, 297 untuk tingginya karena ukuran kertas Pak Udi A4. Posisinya potret. Saya enter aja. Setelah saya enter, ya ini sebenarnya sudah selesai, tapi saya pengen untuk memastikan bahwa layar saya adalah sudah berbentuk A4 yaitu ketik zoom, ZOOM. Ingat-ingat caranya, ketik zoom, ZOOM, enter. Terus ketik all, ya. Di sini ada pilihan banyak sebenarnya, all center. Kamu tekan A aja sebenarnya sudah sama, all. Atau enggak tulis all gini boleh, enter aja. Udah, berarti ukuran kertas Pak Budi sudah menjadi A4. Kalau sudah seperti ini, boleh kalian langsung menggambar. Nah, tadi Pak Budi ngajari cara menggambar menggunakan rectangle, kotak. Di sini ada, kamu pada saat buat rectangle bisa milih di sini atau tekan REC, rectangle. Ini sama, sama-sama kotak. Tapi kalau kamu bingung, kamu bisa pilih di sini. Ya, pilih rectangle. Ini juga boleh. Klik rectangle, kemudian jangan lupa klik dulu. Klik dulu, terus lepas. Setelah itu masukkan rumus, add dulu, shift gambar add, kalau istilahnya yahoo.com, add yahoo.com itu, add-nya kita ambil, ya. Kemudian ketik 10, untuk panjangnya, lebarnya juga 10, berarti tinggal koma saja, 10. Kemudian enter. Jangan khawatir kalau Pak ini gambarnya kecil, boleh kok kamu misalnya pengen zoom, zoom all misalnya, ya. Atau zoom extend misalnya, zoom extend ini posisinya akan memperbesar area itu aja. Nah, ini
Atau menggunakan scroll mouse-mu juga bisa. Scrollnya diputar-putar seperti ini, mengecilkan, membesar, mengecilkan, membesar. Atau mau menggeser ke tengah, tinggal diklik scrollnya sampai muncul tanda tangan seperti ini. Tinggal arahkan kemana yang kamu inginkan. Ya, ini untuk mengatur, membuat rectangle, cukup simpel. Nah, setelah rectangle di sini ada lingkaran, R-nya 2. Kalau di situ keterangannya R, berarti klik circle-nya, cari yang center radius, jangan center diameter. Tapi kalau di sini keterangannya diameternya 4, berarti jangan pilih center radius, tapi pilih center diameter. Karena di keterangan tadi adalah radius, berarti Pak Udi pilih ini, center radius. Saya tempelkan di pojok kiri atas, saya klik, saya tarik, saya masukkan angka 2, karena R-nya 2, saya enter. Kalau benar hasilnya seperti ini. Nah, tadi disebutkan, kita kembali ke materi, ya. Hari ini kita belajar adalah modify, ya, mengcopy objek. Nah, setelah jadi seperti ini, bagaimana Pak cara mengcopy objek agar ini pindah ke pojok sini? Ini ada langkahnya, ya, agar sini pindah ke pojok sini. Langkahnya bagaimana Pak? Ini langkah kerjanya. Klik perintah M, artinya move. Kamu pilih move yang ada di menu utama juga sama. Klik move atau klik perintah move, boleh. Kemudian klik objek. Objeknya apa? Ya lingkaran ini. Namanya P1. Lingkaran yang Pak Udi buat R2 tadi. Namanya P1. Kemudian klik pada posisi kedua itu base point-nya. Titik pertamanya. Ya, titik yang akan kita gunakan untuk memindah. Setelah ini kita klik yang langkah ke-6 yaitu klik pada posisi P3 karena Pak Udi akan memindahkan ini ke sini. Ya. Untuk lebih jelasnya langsung Pak Udi praktekkan menggunakan Inventor, menggunakan AutoCAD. Perhatikan, saya buka AutoCAD-nya lagi. Ya, Pak Udi ketik move. Ya, klik move boleh. Di sini ada fasilitas namanya modify move, ini juga boleh diklik atau ketik M juga boleh, sama aja. Ini Pak Udi langsung ke sini aja, klik move. Klik objeknya berarti P1 yang Pak Udi sebutkan tadi, klik P1-nya, ya, enter. Kemudian base point-nya mana? Letaknya base point yaitu P2 di sini, klik aja. Terus mau ditarik kemana? Di P3, tarik aja, tempatkan di pojok bawah sini. Klik aja. Seperti ini, proses untuk memindahkan objek menggunakan AutoCAD. Saya ulangi sekali lagi, perhatikan caranya Pak Udi, ya. Saya unduh. Langkah pertama klik move, ya, atau ketik move boleh, klik move. Jadi kalau kalian disuruh membuat kata-katanya atau langkah kerjanya klik move, klik select objek atau klik objek yang akan dipindahkan seperti itu kata-katanya atau P1. Enter dulu. Kemudian tempatkan di titik yang akan kalian gunakan untuk memindahkan objek itu, yaitu di sini P2. Kemudian tarik atau letakkan di posisi mana? Apakah di sini? Boleh. Di sini boleh, tergantung yang diminta. Misalnya tadi posisinya di sini Pak. Posisikan dia warna hijau atau endpoint-nya sudah menuju di situ. Setelah itu klik. Jangan sampai seperti ini. Belum pas, klik. Harus pas di pojok tadi. Ya, tandanya pas apa Pak? Warna hijau muncul. Kemudian klik aja. Ini yang mau disebut sebagai move. Ya. Oke, cukup jelas yang mau disampaikan. Setelah move ada lagi, ya sekalian mau dijelaskan. Setelah move, nah, move sudah, ada perintah namanya copy. Kalau ada move memindahkan, ada pasti menggandakan. Ya, bedanya move adalah kalau move itu memindahkan objek yang lama hilang, cuman dipindah aja. Tapi kalau copy itu menggandakan, objek yang lama masih. Ya, itu. Nah, caranya bagaimana Pak? Ya, caranya misalnya tadi sudah ada 1. Pak Udi mau ngopi di sini 2, 3, 4 menggunakan fasilitas copy misalnya. Untuk caranya gambar ini Pak Udi nggak sebutkan, langsung aja proses cara copy. Perhatikan. Cara ngopinya, klik copy atau beketik CP boleh, beketik copy juga boleh. Kemudian klik P1, mana Pak P1? P1 itu ini atau objek yang akan kamu kopikan. Kalau tadi Pak Udi di bawah sini ya, klik di sini. Kemudian base point-nya jangan lupa. Setelah klik P1, enter. Kemudian klik P2, P3, P4, P5. Ya, berarti karena di sini tinggal P3 saya letakkan di sini, sini sama sini. Nanti akan berjajar menjadi 3
kopian, ya, secara otomatis. Nanti jadinya ada 4 kopian seperti ini, ya. Kita langsung praktekkan. Kalau diawali dengan copy, saya buka AutoCAD-nya, ya. Ini pelajaran yang sangat berharga untuk gambar kalian. Pilih copy, ya. Di sini ada apa? Ada. Kalau ada move, pasti ada copy. Di atasnya ini move. Pilih modify, ya. Ini ada tulisannya move. Di bawahnya tulisannya copy. Atau kalau kamu ketik copy juga sama, ya. Klik copy, ya. Langkah pertama select objek, jelas. Objeknya ini saya klik dulu. Langkah kedua saya enter dulu. Langkah ketiga saya tempelkan di base point-nya, titik referensi yang akan saya gunakan untuk mengcopy. Klik di sini, kemudian baru letakkan di P2, P3, dan P4. Nah, seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa di enter atau escape, enter aja. Artinya proses saya sudah selesai. Saya ulangi sekali lagi, ya. Saya ulangi sekali lagi. Cara mengkopinya, klik copy, ingat kata-katanya Pak Budi, klik copy, select objek berarti objek yang akan kalian copy atau kalian gandakan, klik dulu, kemudian enter, jangan lupa di enter dulu. Setelah itu letakkan di ujung atau di base point-nya, di tengah-tengah center tadi, klik aja, baru kamu tempatkan di mana yang akan kamu copy. Sini Pak, 1, 2 sini Pak, 3 sini. Nah seperti ini, kalau selesai enter aja. Bisa dipahami yang Pak Wedi infokan tentang move sama copy? Salah satu bisa mewakili. Cukup jelas yang Pak Wedi sampaikan ya? Halo? Halo? Cukup jelas ya yang Pak Wedi sampaikan? Ya, Pak. Ya. Ya. Oke, lanjut lagi. Setelah copy sama move, ada tambahan lagi. Nanti sambil kalian pelajari. Setelah move sama copy, ya, setelah move sama copy kita letakkan, ya, setelah move sama copy kita buat, ada tambahan lagi, yaitu posisinya ini, namanya offset, ya, offset. Offset itu apa Pak? Offset adalah untuk menggandakan objek dengan jarak tertentu, ya. Jadi misalnya kotak, mau menggandakan kotak meneh, tapi lebih kecil di bawahnya, tapi ada jaraknya, seperti ini. Ini kotaknya besar. Terus kamu mau menggandakan ke dalam, ada jaraknya 5 misalnya. Menggandakan lagi 5 lagi bisa, mengecil, atau membesar bisa. Namanya offset, yaitu untuk menggandakan objek dengan jarak tertentu. Ya, cara menggunakannya perhatikan, ya. Misalnya ukurannya sama. Nah, kotaknya 10 kali 10 seperti biasa, klik rectangle, ya, masukkan rumus add 10,10 langsung jadi nanti. Kemudian ketik perintah O itu adalah offset, atau langsung cari offset di menu ada. Ketik O atau offset bisa, ya. Kemudian klik P1 atau salah satu garis, kemudian kasih jarak, ya. Kemudian letakkan di P2, letakkan di P4 atau letakkan di P5, ya. Tapi masing-masing bisa kita kasih jarak, ya. Misalnya jaraknya 1 mili, 2 mili, 3 mili dan seterusnya. Oke, Pak Udi langsung praktekkan untuk penggunaan offset, ya. Caranya adalah Pak Udi buka dulu untuk AutoCAD-nya. Saya buka dulu untuk AutoCAD-nya, ya. Saya buat rectangle lagi, tak taruh di sebelahnya. Seperti biasa, saya geser aja, tinggal tekan scroll, Pak Udi geser ke kiri sedikit. Kemudian Pak Udi gunakan rectangle, letakkan di sini sembarang, sebelahnya sini, misalnya pengen urut, tinggal diarahkan sini, jangan diklik tapi diarahkan aja, nanti akan muncul garis bayangan, untuk ngurut kayak aja ya, klik, kemudian lepas, masukkan rumus add dulu, 10 untuk lebarnya, koma, 10 untuk panjangnya, koma, enter aja, nanti jadinya seperti ini. Cara offsetnya adalah ketik O boleh, atau menggunakan ini boleh. Secara dimodify, namanya offset. Ya, caranya klik offset, klik kotak ini, ya, enter dulu, ya, enter dulu, klik kotaknya, kemudian bekasi jaraknya, atau misalnya bekasi jarak 1 misalnya, enter. Nanti jaraknya 1. Klik lagi misalnya ke atas misalnya, pengen jaraknya 3 Pak, ya, nanti jaraknya 3. Dan kotak itu akan sama.
ukurannya akan sama, artinya dia nggak mengecil, nggak membesar, tapi ukurannya sama, tapi dia berubah posisi dari jaraknya tadi. Yang ukurannya tadi 10 berubah posisi. Ya, ukurannya pasti akan berbeda. Ini offset. Misalnya kamu klik sini lagi, kasih jarak 4 misalnya, dia akan tambah mengecil, menyesuaikan dengan kondisinya. Ya, ini adalah offset. Oke, itu nggak usah banyak-banyak yang mau diinformasikan. Untuk selebihnya nanti besok kita langsung praktekkan. Untuk materi offset nanti bisa dibaca-baca lagi. Setelah offset nanti objek snap, terus nanti dibaca ya bagaimana objek snap itu. Silakan nanti yang sudah mengerjakan tugas dibaca-baca tentang modify sampai ke proses latihan. Minggu depan Pak Udi akan ajari ini. Ya, itu yang bisa Pak Udi sampaikan. Ya, sebelum Pak Udi tutup, mungkin ada yang ditanyakan tentang modify. Nanti dibaca-baca bagi yang belum. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, bagi yang belum absen, nanti absen Pak Udi. Dan bagi yang belum mengerjakan, tolong nanti segera dikerjakan. Tolong untuk yang gabung dengan Pak Udi, ya. Nanti salah satu langsung buatkan absen sesuai nomor absen 1 sampai totalnya berapa? 36 apa 35 ya? 36 ya. Jumlah kalian 1 sampai 36 nanti atau nanti Pak Udi aja yang buatkan, tidak apa-apa, nanti kalian tinggal absen untuk hari ini yang sudah mengerjakan tugas atau upload sama yang gabung di sini. Untuk yang lainnya nanti diinfokan. Oke, itu dari Pak Udi. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Udi tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong nanti disuruh mengerjakan tugas dan upload. Silakan bisa. Yang belum absen bisa absen Pak Widi.